Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya Dion Santos di channel baru yang namanya PS Petrus Supardi. Jadi ini adalah channel baru Mas Edi. Jadi sebelumnya mungkin Bapak Ibu Saudara pernah melihat video saya dengan Bapak Pendeta Petrus di channel Dion Santos. Tapi kami berpikir dari timnya Pak Petrus untuk membuat channel yang khusus memuat tentang pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Pak Petrus bersama dengan gerejanya. Jadi karena ada banyak orang yang rindu untuk mendengarkan khotbah-khotbah Pak Petrus, kita membuatkan channel YouTube untuk khotbah-khotbah Pak Petrus dan juga beberapa hal yang bisa dimasukkan seperti pelayanan-pelayanan dan juga kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang telah menerima kesembuhan. Saat ini saya bersama dengan Edi, Petrus Edi. Ini Petrus juga. Petrus Edi ini juga salah satu orang yang menerima mujizat sudah lama ya? Sudah berapa tahun? Menerimanya udah 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Sakitnya sudah 1,5 tahun. 1,5 tahun. Jadi kita akan langsung saja mendengarkan pernyataannya dari Mas Edi. Kesaksian kok pernyataan. Kesaktiannya dari Mas Edi. Pertanyaan pertama aja ya. Jadi dulu tuh sakit apa? Kalau dibilang sakitnya apa kan belum. Yang pertama kali kan belum tahu. Cuma ada suatu penyakit yang keluar dari telinga dan sama hidung. Seperti apa itu yang keluar? Itu seperti nanah. Kalau di telinga itu nanah, kalau di hidung itu keluar nanah campur darah. Terus yang gimana lagi? Rasanya gimana? Rasanya itu pusing, panas. Kalau kena sinar matahari itu langsung pusing. Pokoknya sekitar jam 10 siang mesti langsung umat, terus ini panas, terus langsung berteduh gitu. Dan itu berlangsung selama 1,5 tahun. 1,5 tahun. Dan dari ceritanya itu dulu Mas Edi ini nggak menceritakan ke orang tuanya ya? Iya benar. Merahasiakan rasa sakitnya ini. Merahasiakan penyakit supaya orang tua nggak banyak pikiran juga kan, kasihan. Dan padahal Mas Edi ini salah satu anak bukan anak kandungnya Pak Petrus ya. Anak didiknya Pak Petrus maksudnya. Ya, sering ngikutin pelayanannya tapi sakit juga ya. Iya. Jadi prosesnya gimana itu? Selama sakit itu apa yang dilakukan? Selama sakit itu waktu itu kan memang menyembunyikan sakitku. Jadi saya mencoba untuk periksa ke dokter, menanyakan ke dokter ini sakitnya apa, dan dokter yang pertama cuma bilang itu biasa saja kok mas, nggak apa-apa, nggak sakit parah. Terus dikasih obat yang pertama, tetap aja nggak sembuh. Kemungkinan yang dilakukan kan berdoa, menyembah, puji-pujian, belum juga mendapatkan kesembuhan. Akhirnya selang beberapa bulan lagi saya periksa ke dokter lagi, ke beda tempat ini, dikasih obat yang sama juga nggak kunjung sembuh. Setiap kali tak tanyakan, dokternya bilang nggak apa-apa mas, ini sakit biasa. Kalau memang itu sakit biasa harusnya kan sudah sembuh. Biasanya normalnya penyakit itu sembuhnya 3 hari, seminggu, lama-lamanya seminggu. Ini berbulan-bulan nggak sembuh. Terus saya coba untuk malam baca firman sambil berdoa lagi. Dan baca firman itu sambil meneteskan nanah dan darah. Waktu itu aku sambil nangis, Tuhan kenapa sih aku sudah berdoa ngotot nggak kunjung sembuh. Terus periksa lagi yang ketiga, tetap aja nggak sembuh. Ya, dan memang Edi ini dulu sering ikut pelayannya Pak Petrus. Dulu waktu belum masa pandemi itu ada KKR kesembuhan. Betul. Ya. Tapi nggak menerima kesembuhan juga. Kalau di Lugu kan lucu ya. Kita sering pergi sama Pak Petrus tapi kok belum mendapatkan itu. Orang lain didoakan sembuh, malah anaknya sendiri nggak sembuh. Yang sering ikut malah sampai 1,5 tahun nggak kunjung sembuh, kan aneh. Harusnya setiap hari ikut ya mesti dapat pertolongan lah harusnya. Tapi itu sebenarnya supaya menguji imannya Mas Edi juga. Apakah akan bertahan atau enggak di masa-masa sakit itu? Apakah malah mikir negatif, wah ternyata
Tuhan Yesus itu tidak berkuasa, atau ternyata Tuhan Yesus itu apalah bla 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 gitu. Kemungkinan ya menujunya ke situ supaya kamu apakah tetap bertahan ketika kamu dihadapkan dalam sakit penyakit. Tapi aku mencoba untuk semangat untuk tetap melayani Tuhan, ke sana kemari, hampir seluruh ya, ke Demak, ke Salatiga, muter-muter daerah Jawa Tengah ini. Iya, dan luar biasa. Akhirnya sembuh. Itu gimana itu ceritanya? 3 tahun yang lalu pas ada acara KKR ya, Pak Petrus yang layani juga di Demak. Waktu itu KKR Natal besar-besaran juga, undang gereja dari mana-mana. Kemudian Pak Petrus juga berkhotbah luar biasa. Terus yang di endingnya juga terus katakan bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa yang akan menyembuhkan ketika saudara itu punya penyakit. Saya percaya nanti setelah khotbah itu akan diadakan altar call yang siapa yang sakit, yang mengalami masalah, suruh maju ke depan waktu itu. Terus Mas Edi maju atau enggak? Pas waktu itu nggak bisa maju teman-teman saudara-saudara, karena yang di depan tuh penuh. Akhirnya saya cuma duduk di belakang, adalah ngalah yang lain, karena memberi kesempatan juga orang yang lain yang lebih butuh mungkin ya. Karena yang sakit penyakit gak cuma saya waktu itu. Iya, terus akhirnya waktu itu kan Pak Petrus doa menggebu-gebu, terus katakan, saudara yang di sini ada sakit penyakit, letakkan tangan itu di bagian yang sakit. Kemudian terus aku pegang yang bagian sakit nih, telinga sama hidung. Kemudian tolong yang satu pegang di dada, kata Pak Petrus gitu. Ya sudah, saya iman waktu itu. Aku yakin aku sembuh, luar biasa. Dan selanjutnya sadar bahwa sudah sembuh itu gimana itu? Sadar sudah sembuhnya itu 3 hari ya sadarnya. Kan yang pertama pulang itu kok sampai Semarang, waktu itu dari Demak baru sampai Semarang kok nggak keluar, gini lagi. Mungkin kayak berhenti gitu ya. Pikirannya kan nggak langsung ke situ karena memang gitu ya. Terus yang 1 hari sampai rumah, pagi bangun kena panas kok nggak keluar lagi. Mungkin yo kayak leren gitu ya, atau istirahat itu lebih jelasnya. Ternyata sampai 3 hari nggak keluar juga, dan aku meyakini bahwa itu mujizat dari Tuhan. Dan sampai saat ini sudah sembuh total sampai sekarang ini, berarti 3 tahun ya lebih lah kalau sampai sekarang. Dan saya menangkap hal itu karena Tuhan itu berkuasa dimanapun dia berada. Amin. Kita berada pun Tuhan itu ada. Jadi ini sampai saat ini berarti Mas Edi itu sudah tidak pernah mengeluh sakit yang sama. Enggak ada. Tidak ada sedikit pun. Enggak ada. Tuhan Yesus memang luar biasa. Sebenarnya memang selama saya mengikuti pelayanannya Pak Petrus, ada banyak sekali orang yang secara medis, secara akal pikiran manusia itu rasanya kalau mau sembuh tuh susah ya. Susah. Banyak sekali, ada yang kemarin kita ceritakan yang Busri itu, yang sudah lumpuh ya. Ya, lumpuh itu. Lumpuh selama bertahun-tahun, akhirnya sekarang bisa berdiri, dan satu gereja sekarang kita ada orangnya. Bahkan kalau kita melihat dia itu selalu bersukacita ya tiap harinya. Selalu bersukacita. Kemarin ada sempat yang datang ke sini, itu orang yang melihat video khotbahnya Pak Petrus. Dia nanya, mana sih yang namanya Busri itu, apakah ada? Ada, nanti kita mau wawancarai Busri nanti. Itu luar biasa banyak Busri. Itu kesaksian yang sangatlah luar biasa dan menguatkan iman kita. Makanya kita tuh sering berpikir bahwa kok bisa-bisanya ada banyak orang di luar sana yang tidak percaya kalau mujizat itu masih ada sampai saat ini. Kalau kita disuruh tidak percaya, tidak mungkin, karena kita melihat secara langsung. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang sampai saat ini tidak percaya bahwa mujizat Tuhan Yesus masih ada sampai saat ini, harus datang ke tempat kami. Banyak sekali bukti-buktinya. Banyak sekali. Ini kita sedang tidak mengada-ada ya, kita tidak menghayal. Ini benar-benar ada. Dan Bapak Ibu Saudara, Busri ini dulu adalah Muslim juga ya. Benar-benar. Dari Muslim juga, dan dia ikut Tuhan Yesus karena mujizat, karena diselamatkan. Memang ada beberapa orang yang menerima Tuhan Yesus karena menerima mujizat. Tapi ada juga banyak orang yang tidak menerima mujizat pun juga percaya, seperti teman kita yang namanya Lucy. Betul dia. Itu aneh lagi ya. Panggilan mungkin. Itu benar-benar panggilan. Jadi dia
tidak menerima mujizat tapi percaya Tuhan Yesus ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, demikian kesaksian dari saudara kita Edi, adalah kesaksian yang sangatlah luar biasa sekali. Kita semua di tempat ini percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Amin. Kuasa Tuhan masih ada sampai saat ini. Dan kami berdua bersama dengan teman-teman kami yang seumuran, kami saat ini sedang berpuasa 40 hari. Ya. Karena kami percaya karunia yang diberikan Tuhan kepada Pak Petrus juga akan diberikan kepada kami. Wah, kudu harus pede. Kudu pede. Kita terus berdoa terus berdoa terus. Dan kalau Bapak Ibu Saudara penasaran mau datang ke tempat kami, ada di mana sih ini Pak Petrus, ini Dion, Edi, ini posisinya ada di mana? Ini sekali lagi ya, kami ada di Temanggung, Jawa Tengah. Jadi lewat perkenanan dari Tuhan, kemarin video kita di-upload oleh seseorang yang mengagetkan juga kita mengagetkan, ya. Nah, tiba-tiba ada banyak sekali yang menghubungi saya untuk minta pelayanan dari Pak Petrus. Meskipun sebenarnya dulu sebelum ada video tersebut juga sudah ada banyak sekali pelayanan, sudah ada banyak orang yang diberkati, yang disembuhkan, yang dilepaskan dari ikatan-ikatan, yang mau mati susah, yang mau mati susah. Ada. Ini kenapa kita terus tertawa, karena memang kita bersukacita karena kita juga mengalami hal-hal kayak gitu. Terus, ya. Jadi kita dulu sempat berpikir Bapak Ibu Saudara bahwa kita pengen membuat sebuah channel YouTube untuk memperkenalkan bahwa di kampung yang sangatlah pelosok, kuasa Tuhan juga ada. Tidak hanya di kota-kota, Bapak Ibu Saudara. Jadi kebangkitan rohani itu juga ada di pelosok-pelosok. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti bisa datang ke tempat kami, Bapak Ibu Saudara akan melihat sebuah gereja di samping sawah. Dan benar-benar di samping sawah. Yeah. Kalau mau datang ke gereja kami harus melewati pesantren terlebih dahulu. Tapi bukit-bukit juga luar biasa sekali. Kami tetap bersemangat di tempat ini. Ada banyak orang tua yang semangat. Nanti kami akan berikan cuplikan dari ibadah kami yang kemarin sempat direkam. Yang kemarin itu luar biasa itu. Luar biasa sekali. Jadi itu tidak settingan lagi, Saudara. Kami memang semangat, semangat memuji Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara harus datang ke tempat kami. Dan dulu kami juga berpikir bahwa karena kami ikut pelayanan Pak Petrus, dan Pak Petrus sering mendapatkan pelayanan orang-orang yang terikat setan, yang terikat oleh ilmu-ilmu, yang disantet, tapi mereka tidak bisa melepaskannya sendiri. Dan akhirnya didoakan Pak Petrus dan dilepaskan. Saya juga berpikir pasti di luar sana ada banyak sekali orang yang seperti itu. Apalagi dunia ini besar ya, mesti banyak. Pasti ada banyak sekali orang-orang yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan tapi tidak bisa lepas. Maaf ya kalau saya ngomongnya banyak jadi kayak bukan host ya. Ini menceritakan sesuatu yang fakta, bukan yang mengada-ada. Soalnya tadi saya sudah cukup ya mewawancarinya. Ini kita sudah bukan narasumber sama host lagi, kita sudah berteman ini. Sudah cukup soalnya dari kesaksiannya. Intinya adalah kami rindu semakin banyak orang yang dilepaskan oleh kuasa-kuasa jahat, semakin banyak orang yang dilepaskan oleh kuasa-kuasa iblis, keterikatan, sakit penyakit yang kalau dicek dokter itu tidak ada penyakitnya, tapi sakit. Itu banyak sekali ditemui di pelayanannya kami bersama dengan Pak Petrus, lebih tepatnya Pak Petrus bersama dengan kami. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, setelah video yang kemarin itu trending, akhirnya ada banyak sekali orang yang menghubungi saya untuk mencari Pak Petrus untuk didoakan. Pak Petrus ada yang dari Jakarta, Surabaya, banyak sekali. Medan juga. Medan. Ada yang di luar negeri itu. Ada yang di luar negeri, Thailand. Kamerun ya. Afrika ya, Kamerun ya, betul. Ya, dari Kamerun juga. Jadi ada semakin banyak dan rata-rata dari mereka memang orang-orang yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Jadi dari video ini Bapak Ibu Saudara,
kita juga pengen mengajak Bapak Ibu Saudara buat sama-sama lebih lagi ke Tuhannya, artinya lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Jadi ada yang pengen disampaikan oleh Mas Edi? Ya, yang penting tetap semangat cari Tuhan, karena lawatan urapan Tuhan itu luar biasa. Ingat ketika sakit tetap percaya bahwa Tuhan itu menyembuhkan tepat pada waktunya. Karena lewat dari sakit penyakit itu akan mendewasakan kita semakin dekat sama Tuhan. Jangan menyerah. Amin. Terus buat Bapak Ibu Saudara yang sampai saat ini sudah melayani Tuhan tapi masih pakai jimat-jimat, mendingan dilepaskan saja. Segera dilepaskan daripada karena apa yang Anda ikat di bumi akan terikat di surga. Jadi meskipun Anda pelayanan, Anda akan susah masuk ke dalam kerajaan surga karena sudah diikat sama jimat-jimat. Meskipun pelayananmu full timer. Kalau ada ya, meskipun luar biasa semangat di depan ya melayani, sepertinya tampil sangatlah rohani sekali, tapi kalau masih pakai jimat-jimat ya percuma gitu loh Ibu Saudara. Jadi karena kita sering menemui yang seperti itu ya. Yeah. Dan sudah banyak orang yang akhirnya bertobat, mengakui dosanya dan melepaskan jimat-jimat yang ada di dalam tubuhnya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah menonton video kami. Nanti selanjutnya akan ada khotbah-khotbah Pak Petrus. Ada kami berdua juga, ada saya sendiri juga, mungkin bersama dengan teman-teman yang lain. Nanti kita mau muter ya, keliling, jadi kita mau keliling mau meliput khotbahnya Pak Petrus juga, meliput gereja kami, anak muda kami. Banyak orang-orang juga yang sebentar iklan. Oh, iklan. Keep. Juga akan meliput orang-orang yang menerima kesembuhan. Jadi kenapa kita tidak merekam Pak Petrus saat mendoakan orang sakit? Karena kami kadang berpikir saat mendoakan itu momen yang sangatlah sakral. Apa ya kok sakral, maksudnya lagi intim banget ya, lagi serius. Intim. Terus kalau mau bawa kamera gini-gini kita belum terbiasa ya. Rasanya nggak enak. Rasanya nggak enak. Mungkin karena kita orang kampung. Ya, padahal kemarin kita juga ke Magelang gitu ya. Mau ngerekam juga nggak enak. Mau ngerekam juga nggak enak. Jadi sebenarnya ada banyak sekali yang sesuatu yang bisa kita rekam, terutama dalam pelayanan. Jadi ada Bapak Pendeta juga. Saya lupa ya di mana ketika dia pelayanan yang pakai HP terus itu direkam. Oh iya. Yang itulah saya lupa namanya siapa. Tapi kita nggak bisa kayak gitu. Jadi kayak kita masih belum terbiasa, mungkin kampungan gitu ya. Karena kita harus memang sudah terbiasa dengan disiplin menyembah terus berdoa gitu. Iya. Jadi kalau mau cari HP terus kurang rasanya kurang nyaman. Terus kita memang basicnya nggak ada yang kameramen. Jadi kepedean kita buat ngevideo tuh kurang mungkin ya. Bisa kita cari ya. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kami berharap kami akan segera membuat video selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.